Memandikan mayit adalah proses yang pertama kali dilakukan dalam memulasara jenazah sebagai tindakan memuliakan dan membersihkan tubuh si mayit. Tentu ada aturan dan tata cara tertentu yang mesti dilakukan dalam memandikan mayit. Yang pertama yakni cara minimal, yaitu dengan memandikan jenazah yang sudah memenuhi makna mandi dan cukup untuk memenuhi kewajiban terhadap jenazah. Bila cara ini telah dilakukan dengan benar dan baik, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Sedangkan cara kedua, yakni cara memandikan jenazah secara sempurna sesuai dengan sunnah. Yang pertama, mayit diletakkan di tempat yang sepi di atas tempat yang tinggi seperti papan kayu atau lainnya dan ditutup auratnya dengan kain. Kedua, orang yang memandikan memposisikan jenazah duduk sedikit miring ke belakang dengan ditopang tangan kanannya. Sementara tangan kirinya mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang memandikan membungkus tangan kirinya dengan kain atau sarung tangan dan membasuh lubang depan dan belakang si mayit. Tiga, membasuh kepala dan muka si mayit dengan menggunakan sabun atau lainnya dan menyisir rambutnya bila memiliki rambut. Bila ada rambut yang tercabut, maka dikembalikan lagi ke asalnya untuk ikut dikuburkan.
4. Membasuh seluruh sisi kanan tubuh dari yang dekat dengan wajah. Kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan juga dari yang dekat dengan wajah. Kemudian membasuh bagian sisi kanan dari yang dekat dengan tengkuk, lalu berpindah membasuh bagian sisi kiri juga dari yang dekat dengan tengkuk. Dengan cara itu, semua orang yang memandikan meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Ini baru dihitung 1 kali basuhan. Disunahkan mengulangi 2 kali lagi sebagaimana basuhan tersebut sehingga sempurna 3 kali basuhan. Disunahkan pula mencampur sedikit kapur barus di akhir basuhan bila si mayit bukan orang yang sedang ihram. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya, lalu mewudukannya sebagaimana wudunya orang hidup.
Mengafani mayit paling sedikit adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala bila si mayit bukan orang yang sedang ihram. Sedangkan cara mengafani mayit secara sempurna adalah bila mana mayitnya seorang laki-laki, ia dikafani dengan menggunakan 3 lembar kain putih, di mana masing-masing kain tersebut berukuran cukup lebar dengan panjang sesuai panjang tubuh si mayit, dan dengan lebar yang sekiranya bisa membungkus seluruh tubuh si mayit. Dimakruhkan mengafani mayit dengan menggunakan kain selain warna putih, sebagaimana juga dimakruhkan menggunakan semacam gamis dan menutup kepalanya dengan semacam surban. Lapisan kain pertama disebut dengan sarung, di mana sarung tersebut berfungsi agar menutupi anggota tubuh si mayit mulai dari bagian pusar hingga anggota tubuh paling bawah. Lalu, wajah sang mayit diikat tali, di mana berfungsi agar mulut sang mayit tetap mengatup seperti orang tidur. Adapun kondisi tangan dan kaki sang mayit diikat tali adalah agar kondisi jenazah berada tetap pada posisi lurus. Dan 2 lapisan lembar kain yang lain digunakan untuk membungkus seluruh jasad mayit.
Setelah sang mayit selesai dikafani, kemudian sang mayit dibawa ke dalam masjid untuk kemudian nanti disolatkan. Sedangkan cara mengafani mayit secara sempurna, bila mayit adalah perempuan, maka disunahkan mengafaninya dengan menggunakan 5 kain putih. Kelima kain itu berupa 1 helai sarung yang menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah, kemudian ikat lengan si mayit, lalu kemudian ikat juga kaki si mayit. Kemudian si mayit diberi wewangian agar terhindar dari berbagai gigitan serangga serta hewan melata saat nanti dikuburkan. Kemudian wajah si mayit diikat. Tali pada wajah si mayit biasa diikatkan bila mana kondisi mayit yang meninggal dalam kondisi mulut terbuka agar mulutnya mengatup seperti orang tidur. Adapun tangan dan kaki diikat tali agar kondisi jenazah tetap lurus. Kemudian, si mayit dipasangkan sebuah gamis yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya sarung. Lalu, pasangkan himar atau tudung agar menutupi bagian kepala si mayit. Kemudian, pasang sisa lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasad mayit. Dan terakhir, bawa si mayit ke dalam masjid untuk kemudian nanti disolatkan.